Nah, ini buat teman-teman semuanya, ini ada lagi salah satu follower saya juga ya yang bertanya di sini tentang orderan fiktif gitu loh. Emang masih ada ya ancaman-ancaman seperti ini dari debt collector ya? Terlalu goblok kali debt collectornya ya, masih memakai ancaman-ancaman seperti ini gitu. Bang, kalau ada DC yang mengancam kasih order fiktif ke alamat rumah kantor, gimana ya solusinya? Mengancam kasih order fiktif ke alamat rumah kantor gimana ya? Ya solusinya ya putus komunikasi lah gitu loh. Dia mengancam kita dengan orderan fiktif ini melalui apa? Telepon, WhatsApp, email, ya pastinya melalui itu gitu loh. Jadi kita sebagai debeturnya, kalau kita dibenturkan dengan hal-hal seperti ini ya sudah putus komunikasinya. Apa susahnya sih? Tinggal diputus saja komunikasinya kok, teman-teman aja yang terlalu ribet gitu loh. Kasihan juga ya buat ojol yang dapat orderan fiktif itu ya. Sebenarnya kita kasihan sebagai manusia, kita kasihan juga gitu ya, karena orang yang tidak ada sangkut pautnya malah ikut dalam hal-hal seperti ini. Harusnya ini bukan jadi ranah kita lagi, ini menjadi ranah dari pihak kepolisian gitu loh, untuk mengatasi ini semuanya, untuk menangkap jaringan-jaringan yang mempersusah orang lain gitu loh. Memang kita berhutang dan segala macam, terus apa hubungannya dengan abang ojol dan segala macam ya kan? Harusnya ini menjadi ranah dari pihak kepolisian sebenarnya gitu loh. Kan ini hal-hal seperti ini bukan hal sekarang aja, tapi kan udah lama. Dan lagian kita juga tidak perlu khawatir dengan orderan-orderan fiktif ini. Apabila ini terjadi pada diri kita, ya kita mungkin seketika akan menolak dong, karena ini bukan pesanan kita juga. Tapi demi kemanusiaan ya kita kan nggak tega sama abang ojolnya. Ya mungkin PR yang paling pertama ketika kita dihadapkan dengan situasi ini, kan masih ada tuh abang ojolnya di sana. Suruh aja abang ojolnya untuk menelpon siapa pemesannya. Habis itu kita rekam, kita dengarkan, dan habis itu kita bantu bikin laporan ke pihak kepolisian biar pihak kepolisian bisa bekerja. Ya itu aja ya mungkin dari saya ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau ini kita cerna, bang gimana cara menghadapinya dan segala macam, ya kita juga bingung juga gitu cara menghadapinya ya gimana ya kan. Ya palingan juga kita cuma bisanya memutus semua komunikasi yang terhubung supaya kita tidak lihat-lihat lagi ancaman-ancaman mereka. Ini juga ada, ini sepertinya pinjol ilegal ya. Bang, saya ada daftar aplikasi Ada Dana, baru saya isi data langsung ada pengajuan pinjaman, padahal saya belum mengajukan. Kemudian tanpa ada persetujuan pinjaman dan tenor, tahu-tahu uang udah ditransfer ke rek saya. Ini gimana saya ngatasinnya? Mengatasinya ya udah nikmati aja duitnya gitu loh. Ya memang seperti itu konsep mereka. Kalau kita sudah mengisi biodata dan segala macam, ya mereka tidak peduli ada atau tidaknya konfirmasi dari kita. Ya sudah, kita sudah mengajukan mengisi data, ya berarti mereka menganggap wah ini mereka sudah mau meminjam dana gitu loh. Tapi ya bagus juga, anggap aja itu bantuan aja buat Anda gitu. Tinggal ganti aja nomor Anda, hapus WA Anda semuanya, ya sudah gitu loh. Kita abaikan aja lagi, ngapain kita pikir-pikirkan hal-hal yang seperti itu ya. Habis itu ini ada juga yang bertanya, Kak saya mau solusi untuk galbay pinjol. Solusi untuk galbay pinjol buat teman-teman semuanya, mungkin yang baru telat bayar, yang tidak mampu bayar dan segala macam. Solusi kalau dari saya pribadi, itu Anda tidak bisa membiarkan komunikasi Anda terus terjalin. Ya, hal yang paling tepat untuk Anda lakukan adalah memutus semua komunikasi yang terhubung. Ingat, kekuatan pinjol ada di sini. Ya, apapun konsepnya, baik itu ancaman, tekanan, intimidasi, orderan fiktif dan segala macam, mereka pasti mendahulukan berkomunikasi dengan Anda via telepon, via WhatsApp dan via email. Makanya ketika Anda mencari solusi untuk galbay adalah Anda butuh ketenangan dalam diri Anda, dan untuk ketenangan itu Anda harus memutus komunikasi yang ada di sini. Ya, itu teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda tidak mau memutus komunikasinya, ya tidak ada solusi di balik itu selain ya Anda membayar. Sekarang kan posisinya duit kita nggak ada, kita kan butuh ketenangan. Bagaimana kita bisa bekerja tanpa diganggu gitu loh, tanpa kita diganggu, tanpa kita intimidasi dulu dan segala macam gitu kan. Itu tujuan kita gitu loh ya kan. Jadi supaya Anda tidak terganggu dengan chat-chat mereka, ya mau tidak mau, hal yang paling pertama Anda lakukan ketika Anda mencari solusi untuk galbay adalah memutus semua komunikasi yang terhubung. Selamatkan pemikiran Anda dari tekanan dan ancaman, tetap fokus bekerja dan berusaha. Oke? Habis itu, Kak mau dibantu dong biar bebas pinjol dan galbay yang aman. Kamu kalau mau bebas pinjol, galbay dengan aman, ya sama, konsepnya sama gitu loh. Ya kan, putus semua komunikasi yang terhubung. Ya, ganti nomormu dan segala macam, itu aman aja, berdamai dengan dirimu. Tapi selagi kamu tidak mau memutus komunikasinya, kamu tidak bisa berdamai dengan dirimu, apapun itu, kamu tidak akan pernah aman. Ya, karena keamanan itu ada di sini. Kalau pemikiranmu merasa terancam, setiap hari merasa diteror dan segala macam, ya mana mungkin kamu akan mendapatkan keamanan tersebut ya.
Habis itu, wow, ini panjang banget ini. Selamat pagi Kak, saya ingin diskusi terkait pinjol aplikasi kredit pintar karena saya kemarin itu diteror oleh aplikasi tersebut. Bahkan mereka menerornya itu dengan kata-kata yang kasar, bahkan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Mereka juga mengancam saya, jika saya tidak bayar maka mereka akan mengincar orang tua saya dan akan bertindak kasar. Oke, teman-teman, saya stop dulu di sini ya, supaya jangan hilang. Ketika mereka melontarkan kata-kata kasar, akan mengincar orang tua dan segala macam, mereka tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Kan selalu saya sampaikan, Anda pengen galbay dengan aman, komunikasi Anda gitu loh, supaya Anda tidak membaca ancaman, supaya Anda tidak mendapatkan telepon, supaya Anda tidak gangguan. Ya, tapi kalau komunikasi itu Anda biarkan, semua drama akan dicegat di jalan lah, akan diculik anak-anak kita lah, akan ditarik aset kita lah, kita akan dicelakai lah apabila ketemu di jalan, macam-macam gitu loh. Tapi semua itu mereka tidak pernah menyebutkan mereka ini dari mana, karena mereka ketakutan juga. Hal yang mereka ucapkan itu kan hanya sebatas ancaman aja untuk mengganggu proses kehidupan kita aja gitu kan. Bagaimana PR mereka, kita tetap melakukan pembayaran sesuai dengan keinginan perusahaan mereka, kan cuman itu. Makanya dari itu buat teman-teman semuanya, alangkah baiknya mulai sekarang putuslah semua komunikasi yang terhubung gitu loh, supaya kita tidak membaca-baca lagi ancaman-ancaman yang ada. Itu tujuannya. Habis itu, dan mereka juga akan meneror, saya akan menyebarkan data Anda. Data saya seperti menyebarkan foto-foto saya ketika megang KTP, ini sudah hal wajar ya. Dan menyebarkan ke kampus saya. Bagaimana jika mereka benar-benar melakukan seperti itu, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana jika mereka benar-benar melakukan hal seperti itu, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Bikin pertanyaan yang seimbang. Ya, bagaimana kalau mereka benar-benar melakukan? Dan bagaimana kalau semua itu tidak terjadi? Harus dua hal dong. Kalau hanya satu sisi, ini melumpuhkan semangat kita yang ada. Tapi harus dua sisi. Bagaimana kalau benar-benar itu terjadi? Kalau misalnya itu benaran terjadi, kita bisa menyimpan bukti yang ada untuk berhenti bayar selamanya di aplikasi itu. Ya, kalau kita tahu aplikasinya. Kalau kita tidak tahu aplikasinya, kita tinggal sampaikan bahwa itu adalah penipuan, tidak jelas arahnya dari mana. Kalau misalnya semua itu tidak terjadi, apa yang harus kamu lakukan? Coba dulu. Jadi kita itu jangan lupa, kita jangan hanya ngejudge diri kita sendiri, tapi kita lupa bahwa diri kita juga butuh semangat. Ya. Dan habis itu lagi, seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Mohon bantuannya Pak, terima kasih sebelumnya. Ya, yang harus kamu lakukan ya hanyalah kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Bagaimana PR-nya kamu bisa menstabilkan pemikiranmu untuk tidak terlalu percaya dengan ucapan yang mereka sampaikan melalui chat-chat WhatsApp dan email tadi. Ya, ini sama konsepnya dengan yang sebelumnya, pertanyaan yang sebelumnya yang menyampaikan bagaimana caranya kita galbay dengan aman. Galbay dengan aman, kita tidak perlu lagi berkomunikasi. Selagi kita masih berkomunikasi, itu tidak akan ada keamanan dan kedamaian dalam dirimu. Ya, jadi PR-nya adalah bagaimana caranya kamu berhenti berkomunikasi dengan mereka. Kamu tidak perlu lagi mendengar apapun ocehan dan kata-kata mereka, dan tidak perlu kamu cerah. Karena setiap ancaman yang dilakukan oleh pinjol-pinjol legal atau Pindar OJK hari ini, itu mereka tidak lagi menyertakan nama aplikasi karena mereka takut. Ya, karena mereka takut disanksi oleh OJK dan didenda oleh OJK. Oke, teman-teman semua, jadi nggak usah terlalu khawatir gitu loh. Makanya yang paling terpenting adalah kita menyatakan tidak mampu bayar, pengen menyelamatkan pemikiran kita, putus semua komunikasi yang terhubung. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja dulu teman-teman semuanya, dan terima kasih banyak Anda selalu hadir dan support di sini. Buat teman-teman semuanya, nanti untuk melanjutkan diskusi Anda bisa pilih salah satu, melalui Instagram boleh, melalui Facebook juga boleh, atau Anda menjadi membership di channel ini juga boleh. Ya, nanti Anda bisa ngambil nomor WhatsApp saya dan telepon saya secara langsung. Oke? Tentang Akulaku, Kredivo, dan Shopee. 3 hal inilah yang mau kita bahas untuk teman-teman semuanya. Di sini saya mendapatkan chat dari follower saya yang menyatakan dia sudah didatangi sebanyak 2 kali oleh debt collector Akulaku. Dan habis itu juga ada pernyataan dari follower saya yang berbeda juga, didatangi juga oleh debt collector Kredivo. Dan habis itu ada juga dari yang katanya Ormas Timur Joseph namanya ya. Apakah ini hanya sebatas sebutan nama aja atau gimana, dan bagaimana kita menyikapi ini semuanya ya. Oke.
Buat teman-teman semuanya, ini saya mau bahas dulu tentang yang mana ya, kita bahas tadi dulu ya. Yang paling pertama mungkin kita bahas dulu soal aku laku. Siapa teman-teman di sini yang mengalami telat bayar di aku laku? Isi di kolom komentar apa yang sedang terjadi. Apakah itu di aku laku, apakah di asetku, atau dana cicil dan lain sebagainya, produk-produk yang menjalin kerjasama dengan mereka. Isi dalam kolom komentar. Oke. Bang, boleh minta solusinya enggak? Sangat boleh ya teman-teman semuanya ya, minta solusi boleh. Jadi membership di channel ini juga boleh. Follow dong, follow Instagram saya, FB saya juga di follow ya teman-teman semuanya ya. Untuk Anda bertanya, berdiskusi di dua tempat itu bisa, tapi memang harus sabar. Anda yang chat saya di Instagram dan Anda yang ngechat saya di Facebook itu harus sabar dulu ya, karena jawabannya kita menjawab itu dari bawah ke atas, dan setiap pertanyaan Anda itu benar-benar kita cerna dengan maksimal gitu loh. Kita nggak mau asal-asal jawab, karena ini menyangkut masa depan Anda juga. Oke? Ini DC aku laku datang mulu ke rumah udah 2 kali ya. Katanya nanti mau datang lagi. Kondisi saya sedang nggak baik-baik aja, keuangan sudah tidak baik. Saya harus gimana? Oke. DC aku laku datang sudah 2 kali. Teman-teman semuanya masih ingat nggak ketika kita berhadapan langsung dengan debt collector, apa yang perlu kita pertanyakan? IDKAR, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Karena ini adalah persyaratan wajib yang diminta oleh OJK untuk pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Ini harus jelas ya, IDKAR harus ada, menandakan mereka adalah perwakilan dari perusahaan itu. Surat kuasa juga harus ada. Surat kuasa yang mana dia dikuasakan dan ditunjuk untuk menjemput tagihan kepada kita. Oke. Habis itu sertifikat profesi di bidang penagihan. Ya, harus dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh otoritas jasa keuangan, yang mana ini memang sudah terdaftar di OJK gitu loh. Menandakan dia sudah mengikuti pelatihan dan tidak akan pernah terjadi sesi intimidasi, kekerasan dan segala macam, karena kan mereka sudah di training tuh, sudah ada pelatihan-pelatihan masing-masing, sehingga debt collector yang mempunyai sertifikasi seperti ini dia jauh lebih bisa memecahkan masalah di lapangan. Ya, bukan malah mengintimidasi, menekan dan segala macam. Oke? Itu adalah persyaratan wajib untuk teman-teman pertanyakan, karena hutang piutang ini kan ranahnya privasi. Kita nggak mungkin dong berbicara dengan orang yang ya hanya sebatas mengaku-ngaku, kami dari aku laku nih, kami dari ini, ya nggak bisa dong. Harus ada bukti-bukti pendukung yang dia tunjukkan kepada kita sebagai bentuk bahwa mereka perwakilan dari perusahaan itu. Ketika mereka sudah menunjukkan hal itu, baru kita sebagai si debiturnya itu berkewajiban untuk memberikan kejelasan kepada dia apa yang sebenarnya sedang terjadi. Soal mereka bisa paham atau tidak itu kembali ke dianya, nggak ada masalah, karena dia utusan dari perusahaan untuk menemui kita untuk menanyakan apa penyebabnya. Ya, itu teman-teman semuanya. Jadi harus dicatat IDKAR, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Kalau dia itu sekelas leasing, ada tambahannya lagi tuh, bukti si nasabahuan prestasi dan sertifikat jaminan fidusia. Oke? Habis itu lagi di sini dia bilangin katanya nanti datang lagi. Kalau misalnya dia mau datang lagi, teman-teman jangan lupa bertanya itu gitu loh. Jangan didahulukan ketakutan, kecemasan gitu ya. Tapi pertanyakan, mohon maaf Pak. Oke, terima kasih banyak atas kunjungannya dan segala macam. Saya sangat welcome banget Anda datang ke sini, tapi merujuk kepada peraturan OJK juga, bukan saya sok tahu dan segala macam. Ini menyangkut urusan privasi saya, yang aib saya, yang mana ini harus saya tutupi. Boleh nggak saya melihat dulu seperti IDKAR-nya, surat kuasanya, dan sertifikat profesi di bidang penagihannya. Kalau misalnya terjadi perdebatan dan segala macam nantinya, ya sampaikan aja sama dia dengan segala hormat, Pak, mohon maaf, mungkin Anda bisa kembali dulu ke perusahaan Anda. Nanti kalau sudah lengkap Anda bisa datang lagi ke sini untuk Anda, biar saya berikan keterangan lebih lanjut ya. Habis itu kondisi saya sedang nggak baik-baik saja, oke. Keuangan sudah tidak baik, saya harus gimana ya? Harus gimana ya? Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau dia sudah menyatakan lengkap semua persyaratan yang ada, kamu silahkan berbicara dengan dia, sampaikan bahwasannya keuangan kamu sedang tidak baik-baik saja saat ini. Kamu tersandung dengan masalah ekonomi, kayak pekerjaan dan segala macam. Jelaskan aja apa adanya. Yang penting nggak usah kita sandiwarakan, nggak usah kita bohongi. Sampaikan aja. Kalau nggak mampu, sampaikan nggak mampu. Nggak sanggup, sampaikan nggak sanggup. Kalau memang resign ya sampaikan resign. Di PHK sampaikan PHK. Soal dia mengerti atau tidak itu kembali ke dianya. Ya, kan tujuan dia datang itu kan bukan semata hanya menjemput tagihan, kan juga bertanya apa sebenarnya penyebabnya. Biar dia bisa membentuk laporan kepada perusahaan dia juga.
Ya, jadi nggak usah ditunjukkan suatu ketakutan, kecemasan, yang mana ini akan merugikan diri kita nantinya. Oke? Habis itu baru kita masuk kepada yang saya sampaikan tadi, didatangi juga 2 kali oleh DC Kredivo. Ya, kita baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Medi, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam, alhamdulillah selalu sehat. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya atas doa, supportan dan dukungan Anda selama ini, luar biasa banget. Alhamdulillah hampir 7 tahun saya mengedukasi di sini. Ya, itu saya diberikan kesehatan yang sangat luar biasa berkat dari doa dan supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya. Oke. BTW, adik saya ada 2 kali didatangi DC Kredivo ke rumah orang tua. Tapi kata orang tua, saya DC cuman pengen ketemu aja sama yang bersangkutan. Hutang 13 juta lebih. Tadinya orang tua saya mau nyari uang buat nutupin itu, tapi saya larang. Mungkin ya namanya orang tua itu kaget dan sanksi sosial, malu pas DC ke rumah ada tetangga atau saudara kumpul-kumpul. Posisi adik saya merantau dan jarang pulang, oke? Sebenarnya ya iya juga gitu loh. Si DC kan bagus juga dia kan, dia gak ada urusan sama orang tua. Mau dia lebih tepatnya ya kepada yang bersangkutan aja, itu memang benar. Karena sesuai dengan aturan OJK dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumennya. Dilarang menyebarluaskan informasi si debitur. Itu tepat juga dia, karena dia gini, ke rumah orang tua, tapi kata orang tua DC cuman pengen ketemu aja sama yang bersangkutan. Ya memang itu gitu loh, karena dia pengen ada bukti juga buat ke perusahaan dia nanti bahwasannya dia telah menemui yang bersangkutan. Ternyata yang bersangkutan mengalami hal ini. Itu kan ada uraian peristiwanya nanti. Mereka mau buat laporan juga ke perusahaannya gitu loh. Itu debt collector yang bagus kalau saya rasa gitu loh. Dia tidak semerta-merta tujuannya kepada tagihan. Kalau dia tujuannya pada tagihan ya mungkin dia akan menagih orang tuamu ya kan. Tapi ya dia hanya perlu bertemu dengan yang bersangkutan. Itu bagus, kita apresiasi sebenarnya debt collector yang seperti itu. Nggak perlu juga kita sanksi, cukup ya kalau dia hadir ke rumah sebagai orang tua, ya siapa sih yang nggak stres ya kan, menengok kondisi yang seperti ini tiba-tiba tanpa kita tahu dan segala macam, tiba-tiba anak kita tersandung dalam masalah ya seperti ini, ya mau tak mau dia stres juga gitu loh ya. Habis itu hutang 13 juta tadi orang tua saya mau nyari uang buat nutupin itu, tapi saya larang. Ngapain kamu larang? Gak usah kamu larang juga. Kalau ada inisiatif dari orang tua untuk membantu anaknya, kenapa tidak? Yang penting konsepnya ini menyelesaikan apa tidak. Kalau konsepnya tidak menyelesaikan, baru kamu larang. Tapi kalau konsepnya ini akan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi, nggak ada masalah dong. Ya nggak sih? Mungkin yang namanya orang tua itu kaget dan sanksi sosial, malu pas DC ke rumah ada tetangga saudara dan kumpul-kumpul. Pastilah, yang namanya setiap keluarga itu kan menjunjung yang namanya nama baik. Tapi ini takdir juga loh yang harus dijalani. Habis itu posisi adik saya merantau dan jarang pulang. Kira-kira datang lagi nggak ya Bang? Kalau soal datang lagi atau tidak itu bukan kewenangan saya juga, karena itu menyangkut urusan internal dari pihak penyedia layanan dengan si debt collectornya gitu loh. Ya kan mereka ada perjanjian masing-masing gitu, perjanjian kerja gimana, apakah targetnya itu sampai tagihan didapat atau targetnya itu sampai dia ketemu dengan yang bersangkutan, kan kita nggak tahu gitu loh. Ya, tapi kalau pertanyaanmu dia akan datang lagi atau tidak, saya nggak mampu jawab hal itu. Terima kasih Bang, semoga dibaca pesan saya. Oke, sudah saya baca ya. Habis itu si Oren kayaknya Bang Med. Si Oren ya, ini terjadi di bulan, udah lama. Ini di bulan Agustus dia chat saya ini. Di bulan Agustus dia chat saya. Dan akhirnya dia berlanjut. Ini sebenarnya adikmu atau dirimu sih sebenarnya ini? Ini si Oren katanya ya. Si Oren katanya kayaknya Bang Med kayaknya. Oke lah. Selamat sore. Saya Joseph dari Ormas Timur. Ini saya minta tolong kepada Anda untuk menyampaikan pesan saya kepada untuk segera melunasi hutangnya di salah satu aplikasi. Tolong ingat ya bahwa kami memiliki identitas dari berupa nomor KTP, foto selfie, alamat rumah, alamat transaksi terakhir, dan kontak kerabat dari yang bersangkutan. Karena sudah berbulan-bulan tidak dilunasi, maka akan kami lakukan penagihan lapangan. Segera sampaikan harus dibayar malam ini maksimal jam 20. Ya udah, ini chat-chat bodoh aja yang tidak perlu kita respon dengan cara positif aja juga gitu loh. Jadi kita sebatas baca aja udah, ini bodoh gitu loh, debt collector yang bodoh. Dia bilangin mengantongi semua data-data yang ada. Ya jelaskanlah dia dari aplikasi mana.
sampaikanlah saya perwakilan dari perusahaan ini. Itu kan kata-kata yang dia pakai kan bagus juga gitu. Hanya saja kan mereka membilangnya mengantongi data-data kerabat. Kan itu aja yang mereka takuti. Takut ini terbongkar. Ya nggak sih, takut terbongkar dan segala macam. Rasa saya bodoh debt collector seperti itu gitu loh. Harusnya kan dia sematin aja. Kalau memang dia dari Shopee, udah sampaikan Shopee. Kalau dia dari Kredivo, sampaikan Kredivo. Dari Akulaku, sampaikan dari Akulaku. Biar konsumen tidak meraba-raba ini dari aplikasi mana dan segala macam ya. Itu buat teman-teman semuanya, nggak usah khawatir, nggak usah takut juga. Yang penting Anda tetap fokus kepada kehidupan Anda aja. Bagaimana kehidupan Anda ini bisa baik-baik saja, walaupun keadaan ekonomi Anda saat ini sedang diuji habis-habisan. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya, dan silahkan Anda melanjutkan menonton video ini.